Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Bicara tentang bangsa Yahudi, pasti yang akan berkaitan dengan itu adalah Bani Israel. Bani Israel ini memiliki kisah yang cukup terkenal dan sering disebutkan di dalam Al-Quran. Dan ternyata di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji 3 hal kepada bangsa Yahudi, dan 3 janji itu 2 telah terjadi dan 1 belum terjadi. Maka apakah kira-kira janji Allah Subhanahu wa Ta'ala itu? Untuk itu, di video kali ini kita akan membahas tentang 3 janji Allah kepada bangsa Yahudi. Mengenai bangsa Yahudi, maka akan terlintas di benak kita semua mengenai keberadaan Bani Israel. Bani Israel memiliki kisah yang cukup terkenal dan sering disebutkan dalam Al-Quran. Bangsa tersebut tidak lain merupakan kaum dari Nabi Musa alaihissalam. Mereka dikenal dengan sifat pembangkang dan tidak segan membuat syariat di luar ajaran sang Nabi. Lalu apa sajakah janji Allah terhadap bangsa Yahudi? Dan benarkah masih ada yang belum terpenuhi? Berikut mengenai penjelasan 3 janji Allah kepada bangsa Yahudi. Yang pertama, hukuman kepada bangsa Yahudi. Ada lagi sikap bangsa Yahudi yang paling menonjol dalam diri mereka, yaitu sikap meremehkan bangsa lain. Pernyataan itu bukanlah mengada-ngada. Al-Quran sendiri telah beberapa kali menyebutkan tindak tanduk bangsa Yahudi sejak dahulu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, sesungguhnya kamu Bani Israel akan membuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyembuhkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan yang sangat besar. Lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana." Al-Isra ayat 4 dan ayat 5. Bangsa Yahudi melakukan kerusakan pertama setelah ayat itu turun. Kemudian, susulan penghancuran datang menimpa mereka tanpa menunggu waktu yang lama. Kehancuran dan pengusiran bangsa Yahudi ini adalah perjuangan dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga koloni mereka sempat terpecah, terbesar ke seluruh penjuru negeri. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran. Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran yang pertama. Kamu tidak menyangka bahwa mereka akan keluar, dan mereka pun yakin bahwa benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari siksa Allah. Maka Allah mendatangkan hukuman kepada mereka dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Dan Allah mencampakkan kekuatan ke dalam hati mereka. Mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan sendiri dan tangan orang-orang mukmin. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai wawasan. Al-Hasr ayat 2. Janji Allah kepada bangsa Yahudi yang kedua, kebangkitan bangsa Yahudi. Allah juga berjanji kepada bangsa Yahudi mengenai hari kebangkitan. Setelah mereka mengalami kehancuran pertama, Allah memberikan kesempatan kepada bangsa Yahudi untuk mengalahkan orang-orang yang pernah mengusirnya. Sehingga janji kedua telah terpenuhi, sebagaimana bangsa Yahudi berhasil membalas sakit hatinya dan menduduki negeri Syam dan Palestina. Hal ini sesuai firman dalam Al-Quran. Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka kembali, dan kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak keturunan, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar. Al-Isra ayat 6. Terbukti dengan sejahteranya perekonomian maupun politik terhadap bangsa Yahudi Israel, imigran Yahudi mengalir deras dari segala penjuru negeri ke bumi Palestina tanpa bisa dicegah kaum muslimin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, jadi kekuatan militer dan ekonomi negara barat hampir seluruhnya berada di belakang Yahudi.
Dengan demikian, kesombongan Yahudi semakin meningkat hingga saat ini. Janji Allah untuk bangsa Yahudi yang ketiga yang saat ini belum terpenuhi. Sebagaimana janji pertama dan kedua terpenuhi, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengingkari janji yang ketiga ini. Derita yang dirasakan Palestina akan segera dituntaskan. Perbuatan keji yang dilakukan Israel hanya akan mempercepat datangnya hukuman dan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua, kami datangkan orang-orang lain untuk menyuramkan muka-muka kamu dan mereka masuk ke dalam masjid. Sebagaimana musuh-musuhmu masukinya pada kali pertama dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai." Al-Isra ayat 7. Dari ayat tersebut, Allah telah memastikan akan melenyapkan bangsa Yahudi dari bumi ini. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberitahukan kepada kaum muslimin akan kembali masuki Masjidil Aqsa, sebagaimana dahulu di masa pemerintahan Umar bin Khattab yang menaklukkan bumi Palestina. Dalam kitab Taurat, Allah telah memutuskan bahwa Bani Israel akan memasuki bumi yang diberkati, yaitu Palestina. Bahkan di sana mereka akan mendirikan pemerintahan. Tetapi kemudian mereka membuat kerusakan besar-besaran sehingga menyebabkan Allah menghukum mereka dengan cara mengirimi hamba-hambanya yang tangguh. Setelah itu, kerajaan mereka akan binasa, diusir, dan dicerai-beraikan. Hal tertuang dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hai kaumku, masuklah ke tanah suci yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu lari ke belakang karena takut kepada musuh, maka kamu menjadi orang-orang yang merugi." Al-Maidah ayat 21. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi itulah mengenai 3 janji Allah kepada bangsa Yahudi. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon maafkan. Yang benar datangnya dari Allah, khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.